Shalom, selamat berhari Minggu Bapak Ibu Saudara. Marilah kita masuk dalam tata ibadah minggu ketiga bulan katekis liturgi dengan tema ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Kami persilakan Bapak Ibu masuk dalam suasana hening. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu ini memasuki minggu ketiga bulan katekis, kita diajak untuk datang dan memuji nama Tuhan dengan pengakuan dan bermazmur baginya, aku memuji Engkau, ya Allah. Selama nafas kehidupan mengisi tubuhku, aku akan memuji Engkau. Engkau menciptakan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Engkau menyembuhkan luka dan memulihkan keretakan dunia ini. Engkau dapat menghancurkan dinding-dinding keegoisme dan ketidakpedulian. Engkau mengikat kami dengan rantai kebersamaan sebagai tubuh Kristus. Hikmat-Mu melebihi luasnya semesta dan dalamnya samudra. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kini marilah kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dari NKP 3, 1 dan 2, terpujilah Allah. Marilah ibadah pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Allah adalah pemilik kehidupan dan Ia akan memelihara seluruh ciptaannya, termasuk manusia. Namun cara dan porsi yang Allah lakukan dalam memberikan pemeliharaannya dalam kehidupan setiap manusia selalu berbeda satu dengan yang lain, sehingga tidak dapat disamakan. Ibadah sebagai tanda akan pemeliharaan Allah menunjukkan kasih-Nya yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan.
Ya Allah, kami mengaku bahwa di dalam kehidupan kami, seringkali kami gagal menyelami maksud yang Tuhan nyatakan. Dalam kekurangan, kami lebih sering mengeluh daripada berseru padamu. Dalam keterbatasan pikiran, kami lebih sering bersandar pada kemampuan kami sendiri daripada percaya sepenuhnya pada Allah. Kepadamu kami berseru. Ya Allah, di tengah tantangan zaman yang begitu pesat dan hebat, kami seringkali menganggap bahwa kami juga memiliki kehebatan dan kemampuan menghadapi tantangan demi tantangan sendirian. Kami tak sadar bahwa hanya kehebatan Allah lah yang dapat mengatasi segala yang ada di langit dan di bumi. Oleh sebab itu, selayaknya lah kami memohon pertolongan dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kepadamu kami berseru. Ya Allah, kami mengakui kemalasan kami untuk terus menggumuli sabda-Mu. Kami mudah merasa bangga dengan pengetahuan yang telah kami miliki dan menutup diri terhadap penyertaan-penyertaan-Mu yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Kami kurang menginsafi bahwa beriman kepadamu bukanlah proses yang instan, melainkan suatu ziarah tanpa akhir. Akibatnya kami cepat berpuas diri dan berhenti belajar tentang-Mu. Kepadamu kami berseru. Ya Allah, kami sering menutup diri dan gagal menunjukkan kebaikan kami kepada orang lain. Kami pun gagal menunjukkan wajah Allah lewat kehidupan kami kepada orang lain. Kepadamu kami berseru. Ya Allah, Engkau telah menyatakan kasih yang tak terbatas di dalam Kristus bagi umat manusia. Tetapi kami justru membatasi kasih-Mu itu hanya untuk diri dan kelompok kami sendiri. Kami sering menghakimi orang lain bahwa mereka tidak layak menerima kasih-Mu. Kami gagal menjadi saluran kasih yang memberi penghiburan bagi mereka yang tidak berdaya. Kepadamu kami berseru.
pengakuan kami, dan kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar, besar dan terpujilah Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendengarkan berita anugerah. Namun sebelumnya Bapak Ibu kami minta untuk berdiri. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Diambil dari kitab Roma 5 ayat 1 dan 2. Demikian berita anugerah dari Allah. Terpujilah Tuhan. Terkasih, kami mohon untuk duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa, kami hantarkan. Tuhan, terima kasih dan puji syukur Engkau memberkati kami, Engkau memimpin kami sampai di gereja ini untuk mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Bimbinglah ya Tuhan, sertailah dengan Roh Kudus agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Demikian juga kepada saudara yang akan membawakan firman-Mu, Engkau berikan hikmat sehingga firman-Mu bisa disampaikan menurut kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bacaan yang akan kita baca pada hari ini ialah dari Matius 20 ayat yang ke-1 sampai dengan 16. Matius 20 ayat yang ke-1 sampai dengan 16 yang demikian. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar, sehari ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya.
Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidaklah aku harus mempergunakan milikku menurut kehendak hatimu? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil yang Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan melakukannya dalam kehidupan tiap hari. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Shalom. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adapun judul khotbah kali ini ialah ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Apa arti ibadah? Ibadah dapat diartikan sebagai kegiatan yang kita lakukan sebagai bakti dan ketaatan kita kepada Allah. Apa bentuk ibadah yang bisa kita lakukan? Ibadah secara pribadi kita bisa melakukan dengan doa. Bisa juga dengan renungan harian atau saat teduh bisa kita laksanakan dengan keluarga, dan juga ibadah secara bersama-sama ataupun dalam persekutuan, yaitu misalnya ibadah minggu ataupun ibadah yang lainnya, mungkin peringatan-peringatan hari besar Kristen. Demikian juga ibadah itu dapat dikatakan sebagai hubungan kita, interaksi kita dengan Allah. Kok bisa demikian? Mengapa ibadah dikatakan interaksi antara kita dengan Allah? Ya, kita lihat saja. Kita akan berdoa.
dalam doa kita memohon, apakah permohonan kita dijawab oleh Tuhan? Tuhan, kalau dijawab mungkin bisa kita dikabulkan doa kita. Berarti kalau doa kita dikabulkan, kan Tuhan menjawab doa kita. Kalau doa kita tidak dikabulkan, ya berarti Tuhan juga menjawab dengan kita, namun doanya tidak dikabulkan. Tidak ada beritanya, tapi Tuhan sudah, itu merupakan jawaban Tuhan. Bagaimana dapat dikatakan bahwa ibadah itu sebagai pemeliharaan? Bukankah kita berdoa diberkati, diberikan, dikabulkan doa kita, itu merupakan pemeliharaan Tuhan pada kita. Lebih-lebih Tuhan kita itu baik kok. Kalau kita dalam kesusahan mungkin, kalau kita dalam kekhawatiran, itu bisa kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan menjawabnya, bahkan akan memelihara kita. Demikian juga mungkin sedang galau, remaja, mungkin anak-anak yang jatuh cinta, mungkin patah hati, rasanya galau, atau bertengkar dengan pacarnya, bisa galau, kita bisa berkeluh kesah dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab kita. Kita lihat bacaan ini bahwa tanda Tuhan memelihara kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Loh. Ketika kita gundah, susah, kita serahkan kepada Tuhan dengan doa, Tuhan akan memelihara kita. Bagaimana pemeliharaan itu? Ya tentu kegundahan kita, kegalauan kita akan dihibur oleh Tuhan. Itu sebagai pemeliharaan juga. Nah, demikian juga bila kita ada masalah ekonomi, apapun juga, permasalahan kita bila kita sampaikan, kita keluhkan pada Tuhan dalam doa, Tuhan akan menjawabnya. Karena ini jelas pada 1 Petrus ayat yang ke-5, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, bahwa Tuhan akan memelihara kita. Itu sebagai ibadah yang pribadi, kita pemeliharaan pribadi. Bagaimana kalau kita ibadah yang bersama, ataupun dapat kita katakan ibadah persekutuan? Itu bagaimana interaksi kita dengan Tuhan? Ya. Ini lebih jelas dikatakan dalam Alkitab. Apa interaksi Tuhan, pemeliharaan Tuhan apa? Kita baca dalam Matius 18 ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapamu yang di surga. Ayat yang ke-20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka. Interaksi Tuhan jelas. Bila kita di sini kita akan beribadah bersama ya. Kalau kita berdoa, memohon, Tuhan akan mengabulkan. Ini janji Tuhan dalam Roma 18 ayat yang ke-19. Di samping itu Tuhan akan Tuhan Yesus akan langsung berinteraksi dengan kita. Tuhan akan datang di tengah-tengah ibadah kita ini. Ya. Inilah bukan main pemeliharaan Tuhan pada kita. Dalam ibadah bersama, Tuhan akan berinteraksi langsung kepada kita, datang di tengah-tengah ibadah.
Ini bukan main, Tuhan kita benar-benar baik dan dahsyat. Bapak Ibu, dalam ibadah persekutuan ada orang yang bilang, eneng wong ngomong, sing penting aku ini kelakuane bab ibadah ning gereja wis nek kober ya dilakoni, nek ora ya ora apa-apa, sing penting rak wong ya kelakuane, rasa sembiang ora apa-apa. Kadang-kadang orang kan demikian, tapi lihat apakah kebaktian di gereja setiap hari Minggu itu wajib? Tentu wajib. Dan apa hukumnya bila wajib? Kita tahu kalau hukum wajib itu harus kita kerjakan. Bila tidak kerjakan, bagaimana hukumnya? Bila kita tidak berangkat ke ibadah, bagaimana hukumnya? Mari kita lihat pada kitab Ibrani ayat 25 sampai dengan 27 ya, tentang ibadah, pertemuan ibadah ya. Janganlah kita menjauhi diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita dilarang menjauhi ibadah pertemuan-pertemuan. Berarti kan pertemuan ini kan ibadah bersama. Ya. Kalau ibadah sendiri kan tidak ada pertemuan-pertemuan. Ini apa? Ibadah di gereja. Kita tidak boleh jauh karena ini wajib. Dan bagaimana hukumnya? Kita sudah mengetahui nek wajib ini nek tidak dia angkati kan dosa. Kalau kita tahu dosa tapi kita menjalani, bagaimana hukumnya? Di ayat yang ke-26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban yang menghapus dosa itu. Loh. Tidak ada. Nek awake dhewe ngerti itu dosa, kita jalani, tidak ada lagi korban karena kita jarak. Kita sengaja melanggar perintah itu. Apa hukumnya lagi? Hukumannya apa? Ayat yang ke-27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Kita dianggap durhaka kalau kita tidak pernah ibadah ke gereja. Ini jangan sampai kita lakukan. Kita tahu benar bahwa dalam persekutuan itu kita harus hadir karena hal tersebut adalah wajib. Bapak Ibu, marilah selanjutnya kita melihat apakah ibadah yang telah kita lakukan itu hanya itu saja, ibadah kita pribadi ke gereja? Tidak. Ibadah yang dikatakan ibadah yang sejati. Kita lihat dari Roma 12 ayat yang ke-1. Dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah tidak hanya di gereja, tidak ada di rumah, tidak hanya berdoa, tetapi ibadah yang sejati adalah ibadah yang menggunakan tubuh kita. Bagaimana kita menggunakan tubuh kita? Ini ada seandainya kita tahu ada kecelakaan di jalan, kita kebetulan jalan, kita tahu ada kecelakaan, tubuh kita melihat dengan mata kita, itu ada kecelakaan. Kita berpikir, itu harus ditolong. Kita kasihan dengan hati kita. Terus kita berpikir harus kita tolong dengan otak kita, juga dengan tubuh kita. Terus kita berjalan dengan kaki kita menghampiri yang sedang kecelakaan. Kita menolong dengan tangan. Bukankah itu semua dengan anggota tubuh kita? Itulah
yang dikatakan ibadah yang sejati. Tapi dengan catatan kita lakukan dengan tulus tanpa pamrih. Ya, dimanapun juga ibadah yang sejati adalah ibadah yang dilakukan dalam kehidupan kita pada setiap saat. Setiap saat. Hidup ini adalah ibadah, dapat dikatakan demikian. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita mendengarkan hidup ini adalah kesempatan. Apa kesempatan? Kesempatan apa? Kesempatan berbuat baik. Berbuat yang tidak tercela di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengan menggunakan tubuh kita, itu ibadah yang sejati. Bapak Ibu, mari kita melihat sejauh mana Allah memelihara kehidupan kita. Kita tidak hanya ibadah kita, setelah itu, setelah meningkat lagi, yang dipelihara tidak hanya ibadah, tapi dalam kehidupan kita. Karena kita sudah melakukan ibadah yang sejati tadi. Sejauh mana Allah memelihara kita. Mari kita lihat dulu mengenai sejarah pemeliharaan Allah terhadap umat Israel. Kita tahu bahwa pada waktu itu bangsa Israel hidup di dalam pengasingan, hidup sebagai budak di Mesir. Allah tahu bahwa orang hidup sebagai budak tidak mungkin dia bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Bahkan dia tidak akan bisa melaksanakan ibadah kepada Tuhan. Karena apa? Budak itu tidak bisa berbuat apa-apa karena dia harus tunduk kepada tuannya. Di Mesir, tuan-tuannya mereka adalah menyembah berhala, menyembah Baal. Mana mungkin budak-budaknya mau menyembah Tuhan? Tidak bisa. Maka Tuhan memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk memimpin bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Nah, ini dalam hal ini Tuhan memerintah kepada Musa dan Harun untuk menghadap Fir'aun. Setelah diperintah oleh Tuhan, Musa menghadap Fir'aun. Apa yang dikatakan? Dalam menghadap yang pertama, dalam Keluaran 7 ayat 16, Musa berkata demikian, dan katakanlah kepadanya, ini perintah Tuhan ya. Ini kata-kata Musa kepada Fir'aun. Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Nah, hanya itu yang dikatakan oleh Musa. Minta kepada Fir'aun supaya Musa membawa umat Tuhan pergi keluar supaya dapat beribadah kepada Tuhan. Apa jawab Fir'aun? Fir'aun mengatakan tidak boleh, tidak mungkin. Kita tahu kan kalau bagaimana ceritanya bagaimana nanti. Karena setiap harinya warga Mesir ya, orang-orang Mesir itu dilayani dengan budak, apa-apa dikerjakan oleh pembantu, apa-apa dikerjakan oleh budak. Bagaimana dia bisa hidup dengan baik? Contoh, ini di negeri kita sendiri ya, ketika hari raya, semua pembantu ya, asisten rumah tangga kan libur. Dia pulang kampung mudik
Terus bagaimana tuan-tuannya? Yang terjadi di kota-kota besar terima ngungsi. Ngungsinya kemana? Bos-bosnya itu, tuan-tuannya itu ngungsinya ke hotel. Dia pengen hidup di hotel ya, sudah makan enak di hotel, nginep, nggak usah resik-resik, terus nggak usah nyuci, nggak usah apa. Kalau dia di rumah repot kan, harus nyuci, harus bagaimana melayani belum anaknya kalau rewel ini itu, bukan main. Sehingga sambil rekreasi, sambil istirahat, dia tidur di hotel. Tuh. Demikian juga yang dibayangkan oleh Fir'aun. Nek budake metu kabeh terus piye? Bagaimana pekerja tidak ada? Kan kacau. Nah, itu yang pertama. Setelah ditolak, Tuhan sudah memberikan tulah. Tapi lewat Musa. Tulah apa yang disampaikan? Tulah itu sampai ke 10 kali. Setiap Musa menghadap, perkataannya sama. Fir'aun menolak, ada tulah. Tulah yang pertama, semua air yang ada di negeri Mesir semua menjadi darah. Termasuk kolam, selokan yang di kamar mandi semua jadi darah. Itu apa? Dengan hanya bukan Tuhan yang melaksanakan, tapi lewat Musa. Tongkat Musa dan Harun dimasukkan ke dalam air, semua yang ada di Mesir itu menjadi darah. Terus singkat kata, si Fir'aun minta kepada supaya berdoa, supaya Musa berdoa pada Tuhan sehingga tulah dihilangkan. Iya, berhasil. Musa menghadap Tuhan, tulah hilang. Lain kali Musa menghadap lagi. Perkataannya sama. Dalam Keluaran menghadap yang kedua, dalam Keluaran 8 ayat yang ke-1, demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkan umatmu pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Terus, sama. Penjaluannya Musa sama. Supaya umat Israel pergi supaya bisa beribadat pada Tuhan. Ada tulah lagi kata, itu sampai perkataan yang permohonan itu menghadap itu sampai 8, sampai selanjutnya sampai tulah itu ya, menghadap yang kedua ada tulah lagi, ketiga tidak setujui ada tulah, menghadap keempat tidak setuju ada tulah. Perkataannya sama, sampai menghadap yang ke-8 ada perkataannya juga sama. Tulah itu yang mengakhiri juga dari Musa, permintaannya dari Fir'aun, semua yang mengawali Musa, yang mengakhiri Musa, sampai yang terakhir nih, tulah yang ke-10. Itu apa? Tulah yang ke-10 itu yang terakhir, bahwa semua anak sulung yang ada di Mesir akan mati, termasuk raja, anak raja, pangeran mati. Demikian juga semua binatang yang keluar anaknya binatang yang pertama semua mati. Tetapi apa keagungan Tuhan? Bahwa itu tidak berlaku bagi binatang-binatang yang ada yang milik dari orang Israel. Tidak berlaku, tulah semua tidak berlaku. Ada kata di negeri orang Israel kan tinggal di Gosen, yang namanya tanah Gosen. Di situ tidak ada yang namanya tulah debu, tulah katak, tulah apapun tidak berlaku. Dan Tuhan, itu ajaibnya, Tuhan kasih kepada umat Israel.
Sehingga tulah-tulah yang disampaikan kepada orang Mesir tidak berlaku bagi orang-orang Israel yang menjadi budak. Itu hebatnya. Setelah tulah yang ke-10 dipersilahkan. Tidak usah minta, tidak mengajukan permintaan. Sekarang sudah dipersilahkan karena situasi sudah ngeri di Mesir ya. Bangsa Israel dipersilahkan untuk keluarlah kamu, semua bangsamu dan segala ternakmu engkau bawa keluar. Itu perkataan Fir'aun dan orang-orang Israel. Anehnya, sebelum bangsa Israel keluar, Tuhan memerintahkan kepada Musa agar bangsa Israel itu meminta supaya minta bangsa Israel yang laki-laki maupun perempuan semua minta kepada tetangga-tetangganya, juragan-juragannya, minta emas dan berlian yang ada diberikan. Itu Tuhan bisa Tuhan bisa merubah orang-orang Mesir menjadi orang-orang yang lomo, menjadi orang-orang yang murah hati. Kalau kita di sini iso dikek kabeh barangnya ketemu wong carane model cablek nggih. Cablek dihipnotis toh. Itu baru bisa. Tapi Tuhan demikian itu hebatnya. Selanjutnya setelah keluar maka mulai pengembaraan bangsa Israel. Mulai keluar bangsa Israel diberikan kemurahan yang bukan main. Dia keluar dengan membawa harta bendanya ditambah dengan emas. Ini adalah bentuk apa? Bentuk pemeliharaan Tuhan. Berkat itu bentuk pemeliharaan Tuhan. Bisa berkat. Lantas bangsa Israel mulai mengembara. Dalam pengembaraan ini apa? Bangsa Israel sudah mulai beribadah kepada Tuhan. Belajar tata tertib, belajar saling menghormati yang tadinya di budaya di Mesir jauh dari itu. Setelah itu bangsa Israel mendapat cobaan. Cobaan itu juga pemeliharaan kita. Coba kita hidup ini kehidupan kita itu pemeliharaan itu bukan hanya berkat tapi cobaan juga. Nah, pada hari yang ke-15, bangsa Israel mendapat cobaan dari Tuhan. Apa? Semua bahan makanan habis. Sehingga bangsa Israel menggerutu. Katakanlah bersungut-sungut, sekarang gedumel, dia marah-marah kepada Musa. Mbok rasah mau nek ngerti kaya ngene ceritane mbok wis rasah metu ka Mesir nek mengarep mati ning Mesir kan penak. Kita mati di Mesir kan di situ banyak beras, banyak makan, banyak daging kan penak toh kita mati di situ ndak usah rekoso keluar. Tapi Tuhan lantas si Musa menghadap Tuhan, berdoa, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tuhan memberikan apa? Akan setiap nanti kamu bangun pagi akan kami berikan mana. Juga kalau sore akan diberikan burung puyuh. Mana sebagai roti, bahan roti dan burung puyuh sebagai lauk. Bukan main. Hebatnya itu tidak kita itu kan berupa berkat ya. Burung puyuh kita diuji tidak tahan, gedumel kan tidak tahan toh. Dia diberikan berkat. Diberikan berkat itu Tuhan juga menguji loh. Ujian itu tidak ngerti susah. Ujian juga penak, bisa penak. Kita contoh bangsa Israel itu diberikan ujian ya. Kepenak, dia diberikan bahan mana itu setiap hari. Tuhan mengatakan kamu boleh mengambil hanya secukupnya saja. Tapi ada orang yang serakah.
Dia tidak tidak manut perintah Tuhan, tapi dia iman-iman kok nek mbokno seseorang yang barang lagi roti yang datang, mana yang datang, dia mengambil lebih. Kudune mung sak piring ataupun satu jatah nggih. Satu orang dia mengambil 2 jatah. Apa jadinya? Dia sudah melanggar perintah Tuhan. Yang kejadiannya apa? Mana yang ada turane itu ternyata paginya busuk. Muspro toh? Nah, ini ujian Tuhan kepada kita demikian ya. Hidup kita ini ujian itu warna-warna. Pemeliharaan Tuhan ini yang berkat, yang kita diuji rekoso, ada kita diuji kepenak. Dengan berkat ya bisa kita berdoa dengan Tuhan, diberikan berkat yang limpah, diberikan rezeki yang limpah. Ini juga ujian bisa. Bagaimana? Wong iki nek tak uji, tak kei rezeki sing maune njaluk semene tak kei semono kae, apakah dia tahu apa? Tahu sebagai umat beriman. Kalau kita punya lebih, kan harus kita berikan pada yang kurang. Itu ujian bagi kita. Kalau Tuhan menguji sebelah itu kita tidak tanggap, kita akan jatuh. Bisa juga Tuhan memberikan memberikan kita rezeki yang sedikit, memberikan berkah yang sedikit. Tuhan juga tahu wong iki nek tak kai berkah akeh bisa salah kedaden. Mungkin dia hidup foya-foya. Kalau foya-foya ndak begitu ya nek kawin lagi. Nah, keluarga juga susah. Maka Tuhan itu memberikan berkat ataupun memelihara itu dengan melihat kondisi seseorang. Cah iki nek tak kai akeh wae iso lali. Nah, ini maka diberikan sedikit. Nggih. Demikian juga bangsa Israel nggih. Selanjutnya banyak ujian yang diterima oleh bangsa Israel di Masa dan Meribah. Itu juga bangsa Israel tidak ada air nggih. Dia ngrundel meneh, ngeluh meneh. Bahkan dia hampir berontak kepada Musa. Musa sendiri diperintah oleh Tuhan supaya memukul gunung Horeb ya. Dia nanti akan keluar airnya. Dia itu ragu-ragu. Musa itu ragu-ragu sehingga dia juga berdosa. Dia akan juga mendapat hukuman. Nah, itu yang pertama. Lantas yang ketiga, bangsa Israel itu mendapat ujian lagi. Di suatu tempat dia tidak ada makanan, tidak ada makan, tidak apa-apa, ada apa-apa, dia sambat lagi. Mestinya kan punya pengalaman ya. Kalau diuji itu harus tabah. Kalau ada masalah harus berdoa bersama sehingga permasalahan bisa selesai. Tapi yang ketiga ini Tuhan sudah mangkal ya mungkin. Sudah marah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan memanggil ular tedung sehingga banyak yang digigit bangsa-bangsa Israel ini. Karena sudah berkali-kali dia tidak mau belajar dari kehidupan, tapi anaknya mau bersuruh terus setiap ada kesulitan. Inilah. Sehingga bangsa Israel mendapat hukuman dari Tuhan. Banyak yang mati digigit dipagut ular tedung. Ya, ini kita belajar bahwa kehidupan itu kehidupan kita, Tuhan memelihara kehidupan kita tidak mesti dengan berkat yang baik, tidak mesti dengan berkat. Terkadang ujian, terkadang memelihara kita dengan ujian, terkadang memelihara kita dengan kesenangan. Itulah pemeliharaan Tuhan kepada kita dan demikian juga kepada bangsa Israel. Anda bayangkan, Bapak Ibu bayangkan kok Anda. Bapak Ibu bayangkan jarak Israel dengan Mesir itu hanya berapa, paling-paling hanya ratusan kilo Karena mengingat pengalaman kita pada perang Israel itu kan Israel berbatasan dengan Mesir. Dengan apa? Gurun Sinai. Dengan Gurun Sinai.
Tapi dia berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan, ya, tanah Israel itu sampai 40 tahun lamanya. Bukan main kan? Ya ini karena Tuhan tahu ndang tak tekake yo paling perjalanan biasa, ya. Pakai jalan itu hanya makan bulan-bulan saja. Berapa bulan sudah sampai, tapi 40 tahun namanya. Di sini Tuhan menggembleng bangsa Israel, Tuhan menggembleng umat Israel supaya kuat mentalnya, dia supaya benar-benar tabah, benar-benar dewasa, dan benar-benar bisa beribadah kepada Tuhan. Setelah itu bangsa Israel diperbolehkan masuk ke tanah Kanaan selama 40 tahun. Dan ini demikian juga siapa yang namanya Musa, itu kan pemimpin yang paling pokok, ya. Tapi karena kesalahannya, tapi karena pemeliharaan Tuhan, Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Bahkan yang boleh untuk memimpin adalah Yosua. Itu. Mari kita melihat kehidupan kita. Bagaimana berkat Tuhan yang diberikan pada kita, pemeliharaan Tuhan pada kita. Bisa kita lihat dalam bacaan kami tadi dalam Matius yang 20 ayat yang ke-1 sampai dengan 16. Di situ diceritakan bahwa ini merupakan perumpamaan kerajaan Allah, ya. Diceritakan bahwa ada pemilik tanah, pemilik kebun, dan mempekerjakan orang. Itu diibaratkan adalah sebagai Tuhan. Sedangkan para pekerja yang mencari pekerjaan adalah umat ataupun kita-kita ini. Ibadah diukur ataupun pekerjaannya, hasil kerjanya para pekerja itu diibaratkan sebagai ibadah. Di sini diceritakan, ya, bahwa disepakati setiap hari diberikan jatah, setiap orang bekerja 1 dinar. Yang menjadi permasalahan adalah ada yang mulai bekerja jam 9. Sampai ada yang dia disuruh bekerja mulai jam 12. Ada yang disuruh bekerja mulai jam 3. Ada yang disuruh bekerja mulai jam 5 dan jam 6 sore selesai. Nah, setelah jam 6 sore selesai, berarti pekerjaannya ada yang bekerja 10 jam, ya 1 dinar. Ada yang bekerja 8 jam, ya 1 dinar. Ada yang 3 jam, 1 dinar. Ada yang bekerja 1 hari 1 dinar. Kan mesti ada yang protes. Ini bisa diibaratkan kehidupan bangsa Israel. Ini bisa diibaratkan pada bangsa Israel. Kita lihat Musa sing rekoso, paling rekoso dhewe, mimpin dhewe, kudune masuk di tanah Kanaan kan yang pertama toh. Tapi dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Musa juga tidak protes. Inilah ibarat ini, mengenai perumpamaan ini. Tuhan, terserah Tuhan mau membayar, mau memberikan upah berapa kan terserah Tuhan. Upah itu adalah berkat yang diberikan pada Tuhan. Demikian juga kehidupan kita. Kita harus beribadah, katakanlah ibadah kita dalam kehidupan, ya. Iki sregep nang gereja, karo sing ora sregep nang gereja malah apik uripe sregep nang gereja. Padahal yo nyambut gayane padha, pangkate padha, katakanlah pada sama. Malah yang keset ketoke yo malah keporo dilihat elek kelakuane, tapi hidupnya lebih bagus.
Semua itu kan pemeliharaan Tuhan. Seperti tadi, bisa saja apa yang kami katakan tadi, kayak kamu rekoso suwe kan bisa dilihat ya. Rekoso suwe penilaiannya tuh penilaian dari Tuhan. Terus rekoso suwe yang tengah-tengah dalan ibadahnya mereka. Ada juga yang baru beribadah sebentar, tapi ibadahnya bagus. Dia taat, dia banyak menghasilkan banyak menghasilkan buah, dia diberi berkat Tuhan yang banyak. Ada lagi yang baru saja beribadah, tapi dia mendapat berkat yang banyak. Itulah kehidupan kita. Berkat Tuhan tidak berkat Tuhan, penilaian Tuhan itu hak Tuhan ya. Itu disesuaikan dengan rencana kehidupan kita. Apa kita mau akan dibentuk, itu disesuaikan dengan sifat kita. Dan Tuhan tahu, ini wong iki, ya tadi apa yang saya katakan, wong iki nek tak berkata apa iso salah, tapi ini kasihan. Saya beri berkat banyak karena dia menanggung banyak beban keluarga dan family-nya. Tuhan tahu. Mari Bapak Ibu, apa yang telah kita lihat dalam kehidupan ini, hendaknya apa yang ada pada kita ini, kita paling tidak sepakat. Ya, apa yang ada pada kita harus mempunyai konsensus mental bahwa kita harus beribadah dengan baik dan tekun. Ya. Kalau ibadah kita dengan baik dan tekun, kami percaya bahwa Tuhan akan membimbing hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai apa yang kita miliki kemampuan kita. Mari kita baca ya. Kita baca dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah tahu nek wong iki tak kei berkat oke. Ini baik sehingga saya beri. Ini orang iki baik sehingga saya beri berkat banyak. Oh wong iki mempunyai sifat yang tidak kuat mentalnya sehingga saya beri berkat sedikit. Ini dan ini sesuai kehendak Allah. Arep tak dadake apa? Arep tak bimbing apa wong iki. Nah, kalau kita mungkin ya kita punya kita berdoa. Saat ini belum diberikan belum dijawab oleh Tuhan. Kita harus sabar karena Tuhan punya rencana sendiri terhadap kehidupan kita dan prihatin sehiki. Nah, itulah. Tapi apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Ialah rencana damai sejahtera. Untuk itu, Bapak Ibu, marilah kita ingat bahwa kita harus beribadah dengan baik. Karena apa? Ini jawabannya. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah pada Allah menurut cara yang berkenan padanya dengan hormat dan takut. Nah, Bapak Ibu, mari kita jalani kehidupan kita ini dengan beribadat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa hormat dan takut. Kita yakin bahwa kita akan dibimbing Tuhan ke jalan yang damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, marilah kita masuk dalam saat hening.
saat ini cukup. Jemaat kami mohon bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada, marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, marilah kita sampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami hantarkan. Tuhan, perkenankanlah kami untuk menghadap kehadirat-Mu, menyembah dan tunduk di dalam doa. Sembah, puji, dan syukur kehadirat Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami dan keluarga kami selama ini. Ya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa yang kami perbuat selama ini. Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu di GKJ Karanganyar ini. Berkatilah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tengoklah apa yang menjadi permasalahan kami. Mereka yang sedang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Mereka yang kekurangan, Engkau berikan kecukupan. Dan yang mereka yang sedang mengalami berbagai beban dan pergumulan, lepaskan mereka dari segala pergumulannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan berkati anak-anak kami, mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Engkau berkati mereka, Engkau berikan kepandaian pada mereka, sehingga mereka bisa menyelesaikan sekolahnya, dari tahap TK hingga perguruan tinggi selesai tepat pada waktunya. Demikian juga ya Tuhan, kepada anak-anak kami yang sudah mulai mencari pekerjaan, berkati mereka, berikanlah pekerjaan yang sesuai dengan cita-cita dan kemampuannya. Demikian juga ya Tuhan, anak-anak kami yang sudah mulai mencari jodoh, berikanlah ya jodoh yang seiman, serta menurut rencana dan kehendak Tuhan saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan, berkenan memberkati kepada pemerintah kami yang saat ini masih dalam suasana prihatin karena adanya virus COVID-19 yang sangat mengkhawatirkan. Tuhan, berkenan membimbing pemimpin-pemimpin kami dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan pembantu-pembantunya sampai di tingkat pemerintahan yang terendah, tingkat RT. Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan hikmat agar bisa memimpin bangsa kami penuh dengan kebijaksanaan dan kearifan. Tuhan berikan petunjuk, bimbingan sehingga virus COVID-19 ini berkat kasih karunia Tuhan bisa diatasi dengan baik, damai, dan sejahtera. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa yang kami perbuat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita diberi kesempatan untuk kita bisa mengaturkan persembahan kepada Tuhan.
Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sebagai dasar persembahan. Marilah kita ingat bahwa Tuhan menginginkan kita mempersembahkan hidup kita. Firman-Nya mengatakan, 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus kepada Allah. Menyanyikan Kidung Jemaat 235, 1 dan 7, Ku dengar berkat-Mu turun. Jemaat, kami mohon bangkit berdiri. Kita akan mengaturkan persembahan kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur jika pada ibadah saat ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan menyucikan persembahan kami. Dan Tuhan, ajarilah kami untuk boleh mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Saat ini juga Tuhan, kami boleh berdoa buat saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu, sehingga persembahan ini boleh dikelola seturut dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami ingin menyempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami.
Serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.